Halo, selamat datang di Tutup Toko, konten yang sangat amat bagus. Enggak lah, intinya konten yang kita shoot setelah kita tutup toko biasanya di hari Sabtu. Gitu. Ya kali ini gue gak mau Bima tapi sama Bang Ray. Iya, halo. Kami balik ngurusin usaha kita yang lain di Bogor sana. Iya, Lumayan rame ya. hari ini ramai banget. Hari ini rame. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah, memang kayak karena lagi ini ya, lagi udah anak-anak udah pada masuk kuliah, jadi mungkin Kamis lagi sepi. Cuman alhamdulillah Rabu dan Jumat jadi mulai konsisten orang-orang yang datang. Iya. Karena kemarin mungkin kita agak terlena dari hari-hari anak-anak liburan kuliah gitu. Saya rata-rata kuliah sih, gitu. Dan orang-orang yang kerja lah. Waktu liburan kuliah itu biasanya hari-hari biasa, trafficnya ada ya. Ada, trafiknya ada. Cuman kita tidak menyangka bahwa bakal segini. Ya, sebenarnya nyangka sih, cuman nggak nyangkanya bakal drop banget aja. Nah, Karena sebelum libur kuliah pun masih kadang suka pada datang gitu. Ya, I guess orang-orang Iya. sibuk aja sih, sibuk. Which is itu fine gitu. Hari Sabtu mereka tetap datang. Iya. Rame malah, Iya. makin banyak turnamennya makin. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah turnamennya yang weekly tiap Sabtu selalu ada gitu. Kayak sempet beberapa kali kan kejadian bahwa Sabtu itu malah jarang pemain, tapi sekarang ini anak-anaknya juga udah mulai konsisten. Yang kemarin turnamen kayak cuma 6, 7, sekarang kayak konsisten di 8 orang. Jadi alhamdulillah sih jadinya orang-orangnya makin banyak yang datang, nambah malah. Sebenarnya turnamen ini perlu karena untuk menutup operasional cost sih. Betul. Itu perlu banget sih. Jadi alhamdulillah kalau bisa konsisten dan bisa rame. Anak-anak juga kelihatannya senang sih. Iya, kita gimana caranya ngasih mereka environment yang nyaman buat mereka main. Makanya kita mulai kayak ngasih mereka space buat naruh deck box. Karena dulu itu meja itu kadang cuma bisa diisi sama 2 orang, karena sisa sebelahnya itu dipakai Barang-barang orang-orang, apapun itulah, tas lah. Nah, sekarang makanya kita kasih dia satu tempat buat ini. Bukan mekanisme, ada SOP untuk kayak sini tempat untuk ini, tempat untuk ini, ya, supaya mereka lebih nyaman. Dan mereka jadi makin teratur buat naruh barang. Jadi mereka nggak lagi kayak ini barang gimana naruhnya dan lain-lain. Bener. Gue juga belakangan ini, bahkan gue pribadi aja jarang di toko karena gue lagi sering ketemu sama Nopal gitu, ngobrolin masalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nopal sendiri hari Senin besok dia udah ke Belanda lagi. Jadi emang ya sedikit farewell juga gitu loh ke gue sama Nopal. Kira Barcelona. Jadi kita tapping ini kondisinya gue lagi nonton Barca. Nah, kita lihat sekarang live score di ini aja gitu kan, kita harus tap di Fotmob. Tadi sih udah 2-0. Ya, tapi emang gitu ya. Kadang kan rencananya kita ntar awalnya gini toko, ternyata setelah eksekusi ternyata banyak halangan yang terkadang teknis, tapi terkadang juga emang ditampar realita aja, kayak nggak bisa. Emang realita pasar aja ya. Kayak walaupun kalau dalam kamus gua tuh berpikir berekspektasi itu boleh, walaupun kita selalu berangan-angan untuk paling bagus gimana caranya kita berekspektasi untuk gimana caranya improve, tapi at the same time ada waktunya kayak lu mentok ya, mau gimana kan. Dan terkadang yang bikin mentok itu bukan sesuatu yang kita bisa apa-apain, karena kita terkadang mentok karena ya emang it's something itu bukan salah kita ya, karena itu mentok ya. Kayak kita udah coba cari cara ini gara-gara apa kausalitasnya. Ternyata emang karena hal yang di luar kontrol kita gitu. Contohnya ya kayak ini aja di kuliah dan anak-anak jadi sibuk, itu kan di luar kontrol kita. Ada event-event yang udah kita planning gitu, kasih buat anak-anak bisa tetap datang ke toko, walaupun revenue stream dari
produk sih masih jalan ya. Bahkan Masih jalan. bulan ini gacor banget sih. Gacor, gacor parah. Makanya ya sometimes you go up, sometimes you go down. Kayak apa namanya, hidup lu nggak mungkin ngeflat bagus terus nggak sih, kayak orang-orang sukses pun rata-rata juga suka apa namanya, akan ada namanya ups and down, kayak gue nggak pernah ngedenger kayak ada orang-orang yang sukses itu bisa langsung berhasil, nggak. Atau enggak yang udah berhasil ya tetap berhasil gitu kayaknya. Iya. Jarang ya, pasti ada masalahnya gitu loh. Masih ada masalahnya, selalu ada masalah. Kayak lu aja tuh yang usaha travel Nah, ketipu 1M, iya, gila banget sih. itu at the time itu bikin stres banget. Ini bukan ini gimana ya? Kita nggak bisa ngekontrolnya, walaupun kita percaya sama orang itu kita ketipu itu sama orang kita percaya sama orangnya, tapi yang sering ternyata pesen sama lu gitu ya. iya, sering mesen sama kita. Dan lebih tepatnya ke agent gue ini terpercaya, dan dia bilang kalau siap ngapa-ngapain ini bisa dilakuin. Oke, kita percaya dong, karena sebelumnya apapun yang dilakukan sama dia ngebantu kita dan selalu berhasil. Kita nggak pernah berpikir sampai udah nggak mungkin gagal ya. Dia selalu bantuin apapun ini bisa. Ternyata nggak. Bisa aja ternyata ketipu dan harus 1M, ujung-ujungnya orangnya pun ya gitu, jadinya susah di reach. Walaupun bayar, cuman sepertinya nggak full bayarnya. Ya, intinya si Bang Ray ini pernah hampir ketipu, usaha travel keluarganya pernah hampir ketipu 1M lah ya, kira-kira sekitar 1M lebih. Padahal ekspektasi lu adalah dia bayar sukses besar gitu kan. Sukses besar nih, ternyata boom gitu. Wah, gila sih. Lu bener-bener ketika diinfoin itu tuh bener-bener kayak gimana gitu, kayak lu lantai di yang lu injak itu bener-bener Hilang gitu ya? roboh aja. Terus gimana nih Dengan ekspektasi lu yang tadinya kayak udah wah ini deal yang untung, ini deal 1M nih anjir gitu. Money for granted lah, gue kayak aman lah, ini hidup kita bakal gini-gini terus, bahkan naik. Di saat itu langsung hilang gitu, lantai itu hilang. Fuck. Cuman di saat itu bokap selalu ngomong kalau ya udah, kalau gagal ya udah. Kita dulu pernah bahkan nggak nyentuh 0, keluarga gue tuh nggak cuma nyentuh 0 tapi minus di bawah. Kita benar-benar tenggelam ya, cuman bokap tuh nggak pernah mau kayak nyerah, kayak gagal gitu, ya udah selesai, udah biarin aja gagal. Enggak, lebih ke oke, we learn and move on gitu aja ya. Kayak move, ayo. Kita pernah dulu pernah di titik ini juga, naik lagi, manjat lagi, nggak apa-apa, kayak kita nunggu ini, asalkan apa, selama kita nggak stop ngelakuin sesuatu, kita nggak kayak nyerah aja, udah kayak gagal nih, ya udah nyerah aja. Enggak, kita tetap ngelakuin sesuatu, do something. Ternyata itu juga yang terjadi dengan toko kita gitu. Untuk sedikit disclaimer, toko kita doing well, bagus kok, bukan yang jatuh atau gimana, enggak, bagus. Untung malah sebenarnya profit. Cuman dari finance, dari modeling gue gitu, dari projection gue, ini akan susah untuk kemana-mana gitu. Udah segini-gini aja. Udah di ini, udah apa namanya, udah titik maksimal. Udah titik maksimal dengan arrangement usaha seperti ini gitu. Dengan strategi seperti ini udah maksimal. Strategi ini berhasil. Tapi emang segini aja gitu loh. Emang Bekasi kekuatannya segini aja gitu. Iya. Kayak apa yang bisa lo lakuin? Gimana caranya lu naikin lagi? Gampang. Bikin anak-anak di Bekasi kaya, nggak mungkin. Itu yang kita bilang itu sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Jadi memang market sini itu lebih unik ya, karena mereka punya personanya sendiri lah gitu. Dan gue nggak tahu apakah ini miss kita di planning awal gitu atau enggak. Kalau bisa beda sih mungkin menurut gue pasti ada miss. Cuman permasalahannya seberapa banyak lu missnya kan gitu. Iya. Seberapa meleset dari. Ini lu. Karena pasti ada meleset. Lu nggak mungkin perfect on point, galaknya 0 dengan
kenyataan yang aslinya gitu nggak mungkin sih katanya. Betul. Pasti ada miss dikitnya gitu. Pemanah nggak akan mungkin langsung Iya. selesai kecuali lu belajar buat gimana caranya nembak untuk kesekian kalinya. Akhirnya kita memutuskan untuk meng-scale up usaha kita gitu. Kita tag satu route yang berbeda lagi ya. Betul. Satu route yang berbeda lagi gitu. Jadi kita fokus jualan barang dengan market yang lebih terfokus gitu loh. Jadi anak-anak sini bakal tetap ada gitu. Tapi kita mulai mau jualan ke orang-orang kaya. Ya kita target pasarnya mulai kita ganti. Target pasarnya mulai kita expand lah lebih tepatnya. Ya kita expand, kita perlebar. Kita perlebar dan kita fokuskan ke sana. Gitu. Jadi anak-anak sini, wah sudah kaget banget ada nyokap gue. Ada nyokap gue ngintip dari situ tuh barusan. Kaget banget gue. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Nggak mungkin tiba-tiba gue yang udah. Dan juga kan kalau misalkan gimana ya, gue nggak pernah bilang kalau selama untung lakuin aja salah tuh nggak, cuman ada baiknya untuk lu mengupgrade diri kan. Kita nggak pengen untuk selalu stagnan di satu posisi. Iya, lu nggak bisa lah usaha stagnan gitu aja. Iya, nggak kemana-mana lu. Wah udah segini aja cukup lah. Lah kita bukannya kita mau greedy, tapi memang harus begitu. sifat manusia adalah untuk selalu berkembang. Iya. Dan lu nggak bisa ada di zona nyaman terus. Kayak ketika lu zona nyaman, yang ada lu bukannya bakal stay terus selamanya, tapi lu bakal ketinggalan sama orang dan ujung-ujungnya lu bakal disalib dan lu yang dibuang. Dunia ini gerak lah. Betul. Lu harus selalu bergerak. Dunia ini gerak bener. Dan spirit atau semangat juang lu tuh harus tetap ada sih. Itu enggak. Walaupun rencana lu beda dan ekspektasi lu beda dengan realitanya ya. Ya. Gua rasa kadang kita punya beberapa kasus di mana emang kita yang miss planningnya gitu akhirnya bisa meleset. Ada kasus yang planningnya udah oke nih bener-bener. Tapi emang apes itu aja meleset gitu loh. Kayak waktu itu kita lagi planningnya udah ada nih bener-bener tiba-tiba orang cabut karena harus operasi. Itu kita siapa yang tahu anjir. Gue ditipu 20 juta bro, gila. 20 juta di umur gue yang masih, gue tuh 2002 kan, umur gue masih 21 tahun. Gue dagang, duitnya gak seberapa, ditipu 20 juta anjing. Sama? Ada orang yang PO itu. Gobloknya si Bima tuh gak minta DP, emang tolol. Jadi iya. Gak minta DP. Untungnya distributornya tuh si Koyopi baik. Jadi baik, untung dia mau bantu tuh, baik banget, gila. Kalau gak ada itu gue pusing tuh gimana nalanginnya, bangkrut Fahal. Betul, tapi itulah kita selalu punya planning untuk berkembang. Iya. Tapi lo harus hati-hati, tapi lo nggak boleh takut. Ya, karena ada kalanya orang itu takut untuk berkembang karena takut kalau dia berkembang skill yang lamanya hilang, tapi dia nggak kemana-mana malah turun. Iya, malah turun. Atau orang tuh takut gini sih, gue udah usaha tapi hasilnya gue malah nggak naik gitu. Kayak lu rengket nih, lu udah mau rengket, lu udah kerja keras, lu malah turun gitu. Gak ada yang mau, tapi di saat itu juga, itu life itu hidup yang kita jalanin sekarang. Kita ngelakuin, misalkan always good nih, selalu kayak gini-gini aja nih. Poin kita naik. Setelah kita lihat orang lain melakukan hal yang kita mencoba ingin mengupgrade, berkembangkan diri, seperti kayak mungkin nambahin skill nambahin apa buat diri sendiri, ujung-ujungnya malah dia ini kayak mungkin omsetnya turun atau ngerasa kayak kok gue malah ya di situ harus ada sesuatu yang lu pelajarin lagi, harus ada sesuatu yang lu identifikasi. Iya. Salahnya di mana ya? Dari situ itulah waktunya lu harus belajar. Lu harus humble sih. Kalau sebenarnya nggak cuma di usaha ya, di semua pun lu harus humble, tapi khususnya di usaha terus humble sih. Lu nggak boleh nganggap diri lu tuh pasti bener. Lu tuh nggak tahu apa-apa gitu anjir. Betul. Ini juga yang diajarin sama bokap gua. Kalau misalkan ada orang ngomong, nganggukin aja. Oh gitu. Itu pelajaran bisnis paling bagus. Karena apa? Beberapa orang suka ngerasa kalau dia opininya didengerin. Menurut gua setuju. Emang ada beberapa orang kayak gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi merasa didengerin nih gua. Jadi mereka akan ingat sama lu karena didengerin gua nih. Ajak aja lah dia baik. Jadi
Kalau bokap gue juga kayaknya, kalau gue sendiri ya pribadi, gue sendiri pun penganut karma. Apa yang lu tuai itu yang lu Apa yang lu tanam, apa itu yang lu yang tanam lu itu yang lu tuai. Apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Kalau lu baik sama orang, orang akan baik sama lu. Kalau lu jahat sama orang, orang akan jahat sama lu. Jadi sebisa mungkin lu humble sama orang. Jadi kayak ini aja, lu anggap diri lu sama orang lain setara, dan orang lain akan menganggap lu setara juga. Jadi mungkin bisa belajar sama dia, lu bisa berkembang bareng sama dia, jadinya nge-upgrade diri lu jadi yang lebih baik. Tapi kadang kita udah baik, ada backstabber. Betul. Lagi-lagi kan kita plan. Tapi pasti ada lesson yang bisa kita ambil dari sana. Kayak, oh ternyata orang ini jangan dia apa, jangan Ternyata lo deketin. mungkin harus baiknya tuh, baik sama orang harus lihat-lihat juga. Betul. Ya, everything ada lessonnya sih. Menurut gua hidup ini nggak sekedar kerja dari Senin sampai Jumat, party, liburan di weekend, kerja lagi nggak sih. Enggak. So you should always. Berkembang. Kadang tuh gua ngerasa karena planning lu tuh bisa membutakan lu gitu. Iya. Planning dan ekspektasi lu ya. Orang pengen manjat the corporate ladder gitu segala macam, akhirnya mereka menghalalkan segala cara dan mereka nggak hidup in the moment gitu loh. Iya. Mereka nggak hidup in the moment, mereka mengorbankan dirinya sendiri, dia idealismenya diri sendiri dan mimpinya sendiri untuk posisi. Posisi aja kayak Menurut gua orang kayak gitu udah mati loh. orang kayak gitu udah nggak bisa. Satu, lu nggak bisa temenin orang kayak gitu. Dua, orang kayak gitu sebisa mungkin seharusnya bahkan di perusahaan apapun ya, orang itu seharusnya nggak boleh. Menurut gua orang kayak gitu udah mati sih. Udah mati. Lu nggak usah hidup aja sama, lu mending nggak usah hidup dah. Menurut gua kalau lu nggak punya mimpi itu cuman kayak pengen di zona nyaman aja, mending nggak usah hidup. Percaya sama gua. Iya. Pahit tuh hidup nggak guna aja. Padahal sebenarnya ada apa namanya? Ada kelebihan lu kalau lu hidup di luar zona nyaman, kayak lu bisa mengekspand zona nyaman lu lebih luas lagi. Hidup lu malah bakal makin nyaman ketika zona nyaman lu banyak kan. Hidup lu tenang karena lu di zona nyaman. Nah, kalau lu keluar zona nyaman lu akan lama-lama expand dan emang masuk kita nggak ke akan sini. nggak akan pernah keluar dari zona nyaman. Betul. Nggak akan pernah tetap ada di zona nyaman secara terus-terusan. Tapi at the same time lu akhirnya punya mimpi lagi buat keluar dari zona nyaman lagi. Kalau orang itu emang punya drive untuk keluar dari zona nyaman, kayak gue pengen mencoba hal yang baru. Benar. Walaupun memang lu juga harus bisa masterin satu skill minimal. Benar. Menurut gue sih hidup itu lu boleh keluar dari zona nyaman sebanyak mungkin, tapi kalau bisa lu harus punya satu skill yang lu master seumur hidup lu minimal. Menurut gue apa namanya, banyak orang yang bilang lu tuh nggak boleh idealis, atau enggak lu boleh idealis tapi mesti fleksibel. Menurut gue itu salah. Yang benar adalah lu boleh idealis tapi lu mesti sabar. Betul, karena ketika lu idealis tidak mungkin langsung lu mesti instan. sabar. Tidak mungkin instan. Waktu lu masuk atau waktu lu ngeluarin diri lu tuh mesti melihat situasi. Itu bukan berarti itu fleksibel ya. Fleksibel tuh maksudnya lu idealis, tapi di saat lu terancam, lu nggak idealis. maksudnya di saat lu goyah dikit lu langsung ngikut gitu. Ikut arus. Nggak bisa sih menurut gue. Ya. Kalau kayak gitu hilang lu. Itu mah up and down aja. Betul. Lebih ke lu idealis nih. Menurut gue lu salah gitu. Menurut gue kayak gini salah. Tapi kalau misalnya misalnya sekarang gue ngomong hari lu salah gitu, it's gonna be a problem for me, gitu. Oke. Kebanyakan orang menanggapinya adalah maklumi akhirnya. Itu salah tapi mau gimana lagi gitu. Itu sampah sih menurut gue. Salah lu. Yang benar adalah itu salah tapi I'm in no position, gue belum ada di posisi yang sekuat itu untuk mengatakan itu salah. Let's grind. Dan gue akan mengatakan itu salah ketika posisi gue udah kuat. Ya, ketika lu udah punya fondasi untuk bilang itu salah tuh. Banyak orang-orang yang mati dalam retorika ya. Mati. Bukan retorika ya, apa ya? Tidak secara harfiah gitu. Bukan secara harfiah. Iya. Banyak orang yang mati karena menurut dia punya idealisme dia sendiri, dia punya mimpi. Ketika dia tahu itu tidak possible atau harus melakukan banyak step,
instead of sabar dia fleksibel atau ikut arus jadinya. Ya udahlah, itu udah nggak mungkin, lu mau gimana lagi gitu loh. Dunia ini udah kayak gitu. Anjing sampah bro, sampah anjir, mati lu anjing. Hidup nggak boleh gitu. Lu harus punya idealis lu sendiri. Walaupun orang bilang idealis lu aneh, itu idealis lu harus pegang teguh. Karena itu yang lu pegang seumur hidup kan. Kalau ternyata lu tiba-tiba emang salah kali, lu harus lihat dulu apakah emang bener salah atau emang pemikiran orang lain aja yang salah. Karena mungkin aja ada beberapa orang yang berpikir kalau idealis itu nggak salah-salah juga, cuman lu harus tahu situasi juga dimana benar lu bilang tadi kayak lu nggak boleh terlalu cepat juga, lu harus punya pondasi untuk mengatakan enggak lu salah. Karena ketika lu nggak punya pondasi ya lu nggak punya tempat berdiri, udah hilang ya lu orang akan tetap bilang lu salah juga. Benar. Dan hubungannya apa sama planning? Menurut gua planning itu lu boleh seidealnya lu, sebermimpinya lu. Planning itu bagus, dan ketika lu plan yang menurut lu sangat bagus, jalanin aja. Ya. Tapi ketika di tengah-tengah ada yang nyentil gitu, bukan berarti lu harus quit karena ini nggak bisa, emang udah nggak possible aja, gua hidup biasa-biasa aja lah gitu. Ya, cobain aja dulu, cobain aja. Kenapa nggak cobain dulu, ya kan? Cobain aja. At least ketika lu gagal, tapi gini, gue bukan berarti ketika lu kayak bisnis lu ngeluarin 1 juta nih. 3-0. Lanjut. Jadi kayak misalkan gini, ketika bisnis lu butuh modal 3 juta, terus lu kayak gua harus coba nih, tapi banyak planning yang ternyata miss target lah, atau tidak sesuai rencana lu, dan lu bilang kalau gua lanjutin gua nggak makan nih, mungkin ada certain time itu lu harus sabar. Itu harus sabar. Bukan berarti lu harus berhenti. Bukan berarti lu harus sabar, karena belum tentu juga itu salah. Siapa tahu emang kondisinya belum memungkinkan, tapi bukan berarti lu salah. Siapa tahu ketika lu nanti punya uang lagi belum bisa tuh belum bisa, itu bukan berarti nggak bisa. Belum bisa, cuman lu bukan quit tapi lu pause. Iya. Lu bukan quit, lu pause. Tunggu sampai momennya dapat, ketika lu mungkin lu kekumpul modal lagi buat lanjutin, dan lu tiba-tiba ada, nah itulah waktunya buat gas lagi, tapi bukan berarti lu quit. Exactly. Jangan pernah quit. Tungguin momen. Gua rasa itu pesannya udah dirangkum semua sama dia. 22 menit juga. Terus segini dulu aja kali ya. Iya. Untuk talk hari ini. Yep. Intinya planning perlu, ekspektasi perlu, realita ada. Kalau misalnya itu nggak berjajar di satu garis lurus, bukan berarti lu salah, bukan berarti nggak bisa. Evaluasi lagi, tandanya belum bisa. Belum itu berarti akan. Ini datang dari orang yang lagi struggle juga ya. Iya. Tapi kita pelan-pelan ngerasain gitu. Selama gue sama Renaldi sendiri sangat amat ngerasain, selama kita do our best, opportunity itu akan selalu datang. Iya. Iya kan? Siapa yang nyangka kalau kita ntar bakal partneran sama si A buat usaha ini? Siapa yang nyangka kalau ternyata ada partneran sama si B buat usaha? Siapa yang nyangka kalau misalnya partner kita sebelumnya yang kita percaya cabut? We don't know, but life goes on, bro. Iya, kayak lu bisa nunggu selama mungkin. Tuhan ngasih lu umur. Lu cuma berhenti ketika lu mati. Iya. Atau ketika lu berhenti mengejar apa yang lu mau, terus gitu aja. Itu lu mati sih. Itu mati lu, percuma lu kalau lu itu kayak mayat hidup aja dah. Mati. Nggak ada bedanya orang mati sih katanya. Betul. Gitu sih. Ya, so. Alright. Sampai jumpa di tutup toko selanjutnya. Peace.